Sambil menunggu teman kalian yang ikut gabung di Zoom ini, saya tes dulu apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas. Sudah, Pak. Oh iya, terima kasih. Apakah gambar dari share screen saya sudah dilihat dengan jelas juga? Sudah, Pak. Iya, terima kasih. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dan saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, salah satu siswa bisa memimpin untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, kita awali dengan doa. Berdoa mulai, doa selesai. Ya, terima kasih Mas Sani. Tadi Bapak sudah mengabsen satu anak yang belum gabung di sini atas nama Ruby Cahyadi. Mungkin dari kalian ada yang tahu keterangan dari Mas Ruby apa? Ruby izin, Pak. Kita awali. Silahkan kalian lihat video motivasi pembelajaran berikut ini. Oke, apa saja yang dapat kalian lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar? Dengan menentukan cita-cita, kalian dapat memperkuat semangat belajar dan memilih cara belajar yang tepat buat kamu. Ya, semoga dengan melihat tayangan video tadi, kalian masih semangat dan masih giat belajar. Silahkan mungkin dari salah satu siswa, ada yang ingat bisa menyampaikan kegiatan pembelajaran materi yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Metode campuran adalah metode penyelesaian satu persamaan linear dengan cara gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi. Kita masih melanjutkan materi metode cara penyelesaian SPLDV, tetapi materi yang akan kita pelajari nanti dengan model atau metode grafik. Tujuan daripada pembelajaran pada pagi hari ini yaitu penggunaan dengan metode grafik. Melalui proses pembelajaran materi SPLDV dengan menggunakan model problem based learning, langkah-langkah pembelajaran yang akan kamu lakukan pada pertemuan pada pagi hari ini. Kemarin Bapak telah menge-share bahan ajar dan LKPD yang saya upload di Google Classroom. Mungkin sudah kalian unduh dan kalian pelajari secara mandiri ya. Sudah, Pak. Sesuai dengan pretest yang sudah saya sampaikan, Bapak telah menentukan kelompok, ya nanti saya bagi menjadi 4 kelompok, masing-masing saya beri linknya aspek-aspek penilaian apa saja yang akan Bapak nilai untuk kegiatan pada pagi hari ini. Dari aspek penilaian keterampilan, rubrik penilaiannya nanti termasuk terampil dalam menyelesaikan LKPD, terampil dalam menyajikan LKPD, terampil dalam mengkomunikasikan hasil diskusi. Pada LKPD yang telah kamu download kemarin, LKPD-nya seperti ini. Keliling bidang tanah yang berbentuk persegi panjang adalah 48 meter. Jadi anak-anak paham atau tidak? Maksud dari permasalahan ini sebetulnya suruh mencari apa coba? Jadi kalian bisa menentukan ukuran luasnya, nanti kalian selesaikan dengan langkah-langkah yang sudah tersaji pada LKPD. Nanti kalian silakan berdiskusi pada kelompoknya masing-masing menuju ke Google Classroom. Untuk kelompok 1, silakan nanti diskusi pada link ini dan seterusnya sampai kelompok 4. Nanti saya akan masuk di forum diskusi. Setelah ini nanti kalian bisa gabung lagi ke forum Zoom ini. Baiklah, sudah sekitar 20 menit. Saya lihat sudah bergabung di sini semua. Langsung saja untuk sesi presentasi ini, salah satu kelompok bisa mewakili kelompoknya untuk melakukan presentasi dari hasil LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi. Dari kelompok saya, Pak. Berikut adalah hasil dari kelompok 4. Misalkan panjang tanah X dan lebar tanah Y. Pesan pertama, misalkan K sama dengan 48. Terima kasih, sudah bagus presentasinya. Sebelum Bapak menjelaskan daripada hasil yang telah kalian dari kelompoknya Mas Satrio tadi, mungkin ada pertanyaan dulu? Saya, Pak. Oh iya, silakan Mbak Eusta. Bagaimana jika dua grafik tersebut tidak berpotongan? Dari kalian ada yang tahu mungkin kenapa kok grafiknya ini tidak berpotongan, kenapa? Wahyu, Pak. Ya, silakan Mbak Wahyu. Karena tidak mempunyai penyelesaian dan jawaban tidak dapat dicari. Oh iya, seperti itu ya. Baiklah, benar sekali Mbak Wahyu. Nah, letak kesalahannya itu di sini.
Seharusnya yang benar itu mungkin bisa diganti seperti ini, persamaan yang masih salah itu berada di sini. Karena di sini jawabannya salah, otomatis koordinat titik potongnya juga salah, dan mengimbas ke gambar grafiknya juga, ya. Jadi untuk grafiknya juga masih keliru ini ya. Mungkin sebelum Bapak nanti menjelaskan lebih lanjut, nanti mungkin dari kelompok lain bisa menyajikan hasil jawabannya dulu sebelum Bapak memberikan penguatan. Seperti itu ya. Mungkin dari kelompok lain selanjutnya bisa menyajikan hasil LKPD-nya lagi, silakan. Saya Pak, dari kelompok 4. Oh ya, silakan Mbak Nenden bisa meng-share hasil diskusinya. Grafiknya dapat dilihat pada gambar. Jadi, panjang tanah sama dengan 17 meter, lebar tanah sama dengan 9 meter, luas sama dengan 15 kali 9, sama dengan 135 meter. Terima kasih. Tadi sudah baik sekali presentasi dari kelompoknya Mbak Nenden. Nah, jadi untuk penyelesaiannya Mbak Nenden itu sudah benar ya. Untuk persamaan yang kedua nanti Mas Satrio bisa dibenarkan hasilnya. Jadi yang betul itu adalah X min Y ini ya, X sama dengan Y plus 6. Baiklah, terima kasih anak-anak. Presentasinya sudah bagus, sudah baik sekali. Mungkin nanti yang masih ada kesalahan bisa direvisi. Untuk selanjutnya nanti kalian kumpulkan sebagai tugas mandiri ke Google Classroom. Sebelum Bapak menyampaikan penguatan, mungkin dari peserta, mungkin dari kalian bisa memberikan simpulan daripada hasil presentasi atau diskusi tadi. Silakan. Saya Pak. Ya, Mbak Eusta, silakan. Simpulan dari presentasi, titik perpotongan kedua grafik merupakan himpunan penyelesaiannya. Sudah, Pak. Oh iya, terima kasih. Baik sekali, Mbak. Untuk simpulan hasil daripada diskusi dan presentasi tadi. Kemudian Bapak ingin memberikan penguatan supaya kalian lebih jelas. Kemudian contoh aplikasi yang lain juga bisa kalian terapkan pada umur. Misalkan ada 2 anak, di situ umur yang Adi yang pertama adalah 4 tahun lebih tua dari umur Rudi. Jika jumlah umur mereka 20 tahun, tentukan umur mereka sekarang. Jadi yang X tadi yang kita misalkan Adi itu umurnya 13 tahun dan umur Rudi 7 tahun. Nah, mungkin Bapak ingin melihat ya, ingin menjelaskan kalian bagaimana kalau caranya itu dengan menggunakan aplikasi. Ya, aplikasi yang lain disebut GeoGebra, ya. Di mana persamaan tadi adalah X plus Y sama dengan 24. Sebelum saya lanjutkan, mungkin dari salah satu siswa bisa memberikan simpulan hasil daripada diskusi maupun presentasi pada pertemuan hari ini. Simpulan dari presentasi, 1. Cara menentukan model matematikanya adalah dengan membuat persamaan dengan variabel X dan Y. Rangkuman daripada pembelajaran pada pagi hari ini. Yang kedua, menentukan titik potong masing-masing terhadap sumbu X dan Y. Langkah yang ketiga, menggambar grafik. Dan langkah keempat, menentukan titik perpotongan kedua grafik. Mungkin dari kalian salah satu bisa menyampaikan refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Dalam menentukan metode grafik untuk menyelesaikan SPLDV, langkah-langkahnya lebih sulit dibandingkan dengan metode campuran. Tetapi dari kelompok kami tadi lebih menantang dalam menyelesaikannya. Baiklah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Untuk pertemuan selanjutnya, saya akan mengadakan evaluasi pembelajaran, yaitu ulangan harian. Silakan kalian pelajari SPLDV, cara penyelesaiannya dengan metode yang sudah dipelajari, yaitu eliminasi, substitusi, campuran, dan terakhir hari ini adalah dengan metode grafik. Seperti itu ya. Apabila nanti ada dari Bapak ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf, dan saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.